Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bonklah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel saya, sehingga saya masih bersemangat ya teman-teman ya, untuk meneruskan konten seputaran bonsai kelapa. Baiklah teman-teman, ini saya mengupload ini teman-teman bahan bonsai kelapa saya ini. Khusus bahan ini teman-teman masih baru pertama kali saya upload teman-teman ya, koleksi saya. Ini bonsai kelapa nungging ya teman-teman. Nungging ekstrim nunggingnya teman-teman. Ini sudah berumur 1 tahun lebih teman-teman. Saya perkirakan sekitar 13 ataupun sampai 15 bulan teman-teman. Ini teman-teman awalnya masih saya pergunakan sabut kelapa dari program dininya teman-teman ya. Saya langsung memprogram ini di media tanah, namun full sabut teman-teman ya. Sebelum saya pindahkan ke pot ini, saya merendamnya terlebih dahulu teman-teman sabut hingga lama-lama lapuk di dalam polybag. Setelah lapuk baru saya angkat ke sini teman-teman ya. Saya masih ada tuh beberapa bahan yang masih program nungging langsung di media padat ya teman-teman ya, tidak menggunakan media air. Lah teman-teman, kita cek kesiapan akarnya teman-teman. Kita buka, ini groundnya masih akar kadaka dan masih sebagian sabut teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, akar serabut banyak. Jangan kita sepelekan akar serabut ini ya teman-teman, karena akar serabut inilah yang memasuk nutrisi tambahan selain batoknya teman-teman ya. Ini dia masih batoknya masih asli, masih ada nutrisi sendiri batoknya teman-teman. Kita pantau aromanya teman-teman. Jika ada aroma tidak sedap, kita langsung buang, lepas batok ini teman-teman, agar pembusukan tidak mengganggu pertumbuhan bahan calon bonsai kita ini teman. Nah, ini sepertinya akarnya hanya sedikit teman-teman, karena ini tidak menggunakan media air teman-teman ya. Namun meskipun sedikit, ini sabutnya masih lengket nih teman, ujung sabut bawah ini masih lengket. Meskipun sedikit teman-teman, namun dia kuat teman-teman ya, kuat dan subur. Terlihat dari pertumbuhan daunnya bisa kita lihat teman-teman, hijau mekar. Ini akar rapat teman-teman. Ini kita buka saja sabut ini teman-teman. Kita lihat akarnya teman-teman ya. Akarnya ada beberapa yang teman, namun rapat teman-teman ya. Nah, cukup teman-teman, ini sabutnya tidak usah kita buang sampai habis, agar batok tidak goyang teman-teman. Oke teman, kita hitung ada akarnya ada berapa teman-teman. Wah, ini sepertinya akar lumayan teman-teman, namun rapat teman-teman ya, jadi tidak terlihat banyak akar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 akar teman-teman, 6 akar panjang, namun susunannya rapat teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, rapat. Kita padatkan ini teman-teman agar bahan kita lurus. Dan ini sepertinya kita masih wajib menggroundnya teman-teman, agar pertumbuhannya tidak stres teman-teman ya. Ini karena akar serabut, mumpung lagi sehat-sehatnya nih teman, kita jangan membuang terlebih dahulu akar serabut ini teman-teman ya, karena ini masihlah tunas kelapa teman-teman yang kita persiapkan untuk menjadi sebuah bonsai. Namun daun teman-teman sudah mulai belajar pecah daun. Ini sepertinya di daun ke ini teman-teman sudah mulai pecah daun ya. Sudah 1, 2, 3, 4, sudah 4 daun, sudah sebagian daunnya sudah pecah teman-teman ya. Di usia yang ke
14 ataupun 15 bulan teman-teman. Nah teman-teman, kita program tapisnya teman-teman. Ini tapisnya teman-teman sudah 3 hari yang lalu juga sudah saya buang sedikit teman-teman. Kita tambah sedikit teman-teman. Untuk yang seperti ini teman, kita cukup merobeknya, kita tarik saja, namun tidak sampai ke bawah teman-teman ya, agar pelepah masih bisa tumbuh. Nah, cukup segini teman-teman. Kita pangkas saja di sini teman. Ya teman-teman, nah, ini sepertinya bisa kita rapikan sedikit teman-teman. Bekas sayatan tepian pelepah ini teman. Ini teman-teman, ini kita cabut aja teman ya. Nah, kita cabut. Nah, inilah kelebihan sapa sayur teman-teman. Daunnya tebal, subur teman-teman ya, meskipun dia kita program nungging teman-teman. Ini sedikit ekstrim nunggingnya teman-teman ya. Ini wajib kita jaga teman-teman ya, agar tidak terjadi pembusukan. Baiklah teman-teman, ini nanti akan kembali saya ground. Ini teman-teman yang sedikit sukses saya memprogram akarnya teman-teman. Karena meskipun dia tidak di media air teman-teman, namun akarnya rame teman-teman. Ini sepertinya sudah banyak akarnya teman-teman. Kita hitung teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 akar teman-teman. Ada 12 akar. Namun beberapa akar bercabang teman-teman ya, seperti ini, bercabang 2. Ini bercabang 3 teman-teman. Nah, ini bercabang 3. Karena terputus saat saya membuka sabut kelapanya teman-teman ya. Saat dia sudah lapuk saya buka, ada beberapa akar terputus, namun dia jika pertumbuhannya subur walaupun terputus teman, dia akan kembali bercabang teman-teman ya. Kita program akarnya ini teman-teman, akar-akar serabut yang sudah tua baru kita bersihkan teman-teman ya. Namun yang masih muda teman, jangan kita ganggu terlebih dahulu teman-teman ya. Ini sudah ada beberapa akar serabut yang tua. Ini teman-teman, nah, ini sudah mulai menua nih teman. Oh ya teman-teman, pada konten terakhir ini masih rendah teman-teman ya, permukaan tanah ini masih rendah. Nah, ini 10 hari ke belakang ini saya angkat dan saya tambahkan media baru di dasarnya teman-teman, sehingga ini saya sudah mengekspos akar teman-teman ya, akarnya lebih terlihat jelas. Teman-teman bisa cek ini konten awalnya teman-teman 4 bulan yang lalu. Ini kalau tidak salah saya program inspirasi batok menduduki akar teman-teman ya, saat bulan September pertama kali saya membuat konten tentang bonsai kelapa teman-teman ya. Dan saat ini beginilah kejadiannya teman-teman, perkembangannya. Daun tetap kecil dan dia meskipun kelapa sayur dia sudah pecah daun nih teman-teman, sekitar 45% atau 50% lebih sudah pecah daun teman-teman. Ini 3 hari yang lalu saya ekstrim teman, ini masih ada, masih putih ya teman. Ini teman-teman tunas terbarunya, tapis terbarunya harus kita jaga nih teman-teman ya. Ini beberapa hari lagi sepertinya mesti kita buang kembali, namun saat ini belum teman-teman ya. Saat ini saya hanya mengecek akarnya teman-teman ya. Nah, ini groundnya teman, saya buka, saya masih mengground dengan akar kadaka di sini teman ya, dan saya balut dengan kain basah. Oke teman-teman, sama seperti ini teman-teman, ini akan kembali saya ground. Ini akar belum tua teman-teman ya, ini akar masih muda. Ini jangan sesekali kita ekspos seperti ini teman-teman ya, karena dia kita program nungging. Kita harus mempersiapkan akar ini sekuat mungkin dan setua mungkin sebelum kita ekspos teman-teman, dan sebelum kita warnai. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.